Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'iya ila ridwani. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di tempat ini dalam rangka kita sama-sama at-tafaqquh fid din, mempelajari ilmu syar'i, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah di atas jalan yang lurus, istiqamah dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, serta bersabar terhadap segala ujian yang kita hadapi. InsyaAllah hari ini kita akan lanjutkan pembahasan akidah yang kita ambilkan dari kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimatin. Kewajiban-kewajiban yang sangat urgen, sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qur'awi rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada dalil-dalil dari syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Kemarin atau pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan tentang syarat-syarat kalimat la ilaha illallah yang ada berjumlah berapa? 7 syarat. Dan yang namanya syarat itu harus ada. Jika syarat itu tidak ada, maka masyrutnya juga tidak ada, yang disyaratkan juga tidak ada. Contohnya ya, seperti solat. Salah satu syarat solat adalah ya, wudu, ya, suci dari hadas, baik hadas yang kecil maupun yang besar. Maka disyaratkan harus ya thaharah, harus bersuci. Ini syarat. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka masyrut, yaitu ya solatnya itu sendiri tidak sah. Demikian juga syarat la ilaha illallah. Kalau tidak ada pada diri seorang ya syarat-syarat ini, atau mungkin ya kurang sempurna, maka ini akan berpengaruh pada keabsahan tauhidnya. Bisa jadi tauhidnya tidak sah ya, atau bisa jadi tidak sempurna tauhidnya. Maka wajib ya kita mengetahui syarat-syarat ini dan juga tentu mengamalkannya. Nah, 7 syarat ini sudah kita sebutkan. Sekarang kita akan bacakan dalil-dalil ya dari syarat 7 syarat ini. Sebagaimana kita sebutkan kemarin, para ulama ketika menyebutkan syarat-syarat ini tentu berdasarkan dalil, berdasarkan istiqra' mereka, penelitian mereka terhadap dalil-dalil syar'i, sehingga mereka mengeluarkan 7 syarat ini. Kita langsung masuk pada kitab. Silakan lihat di halaman 10. Kalau yang sesuai dengan kitab saya halaman 10. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, adillatu hadhihi syurut. Adillatu hadhihi syuruti min kitabillahi ta'ala wa minas sunnati rasulillahi wa minas sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Adillatu, dalil-dalil. Jadi adillatu itu jamak dari dalil. Kalau dalilun sebuah dalil isi mufrad, kalau adillatu dalil-dalil jamak taksir.
dalil-dalil hadhihi ini asyurut, syarat-syarat. Dalil-dalil dari syarat-syarat ini. Begitu. Min kitabillah, dari kitabullah Al-Quran. Min kitabillah ta'ala, dari kitabullah ta'ala, yang Allah yang maha tinggi. Wa minas sunnati, dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis. Kemudian beliau lanjutkan dalilul ilmi. Dalil ilmu sekarang ya. Syarat yang pertama kan itu adalah ilmu. Ya, al ilmu bimaknaha, mengetahui, mengilmui makna dari kalimat ini. Nah, mana dalil syarat pertama yaitu harus berilmu? Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Ya, dan sebelum kita sampaikan dalil-dalilnya, yang perlu kita ketahui bahwasanya dalil-dalil yang beliau bawakan di sini ya, adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat jelas penyampaiannya. Ya, kalau itu Al-Quran itu ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, yang setiap orang yang membacanya itu akan langsung bisa paham. Itu ayat yang muhkam. Begitu juga hadis. Jadi orang yang hatinya atau fitrahnya masih selamat ketika membaca dalil-dalil ini, insya Allah akan langsung memahaminya. Ya, karena ini kan matan. Ya, yang namanya matan itu, ya, para ulama ketika membawakan dalil memilihkan dalil-dalil yang ringkas, yang pendek tapi sangat jelas. Sehingga apa? Tidak perlu kita syarah, kita tafsir, kita jelaskan terlalu panjang lebar. Ya, kita baca saja akan langsung paham insyaallah dalil-dalil ini karena sedemikian jelasnya. Itu. Kita masuk dalil yang pertama, dalil tentang syarat yang pertama itu ilmu. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini terdapat dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam, ketahuilah. Ya, fa'lam, ketahuilah, annahu, bahwasanya, la ilaha illallahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan juga firman Allah. Ya, kita bacakan dulu, nanti setelah itu kita sedikit kasih penjelasan. Wa qauluhu, dan juga firman Allah, dalil yang kedua dari ilmu ini, illa man syahida bil haqq wa huwa ya'lamun. Kecuali man, orang yang syahida, mempersaksikan bil haqq, terhadap kebenaran, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Ay la ilaha illallah, maksudnya kata bil haqq dalam ayat tadi adalah la ilaha illallah. Berarti illa man syahida bila ilaha illallah, kecuali orang yang mempersaksikan ya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Az-Zukhruf ayat 86. Nah, ini dalil Al-Qur'an. Ya. Yang pertama jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam, ketahuilah. Ya, ini adalah fi'il amr. I'lam itu fi'il amr dari alima ya'lamu, ya, mengetahui. Allah mengatakan fa'lam, ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, ini jelas Allah perintahkan kita untuk mengetahui, mengilmui, mempelajari makna la ilaha illallah. Ya. Syahidnya sangat jelas ya. Allah memerintahkan kita untuk mengilmui. Fa'lam. Nah, jelas sekali ya dalam surat Muhammad ayat 19 ini Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan fa'lam, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah. Nah, ini dalil yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah berfirman illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang mempersaksikan bil haqq, kebenaran, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui tentang kebenaran tersebut.
Bil haq di sini kata penulis ay la ilaha illallah. Al haq dalam ayat tadi adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nah, berarti ayat ini maknanya adalah ya kecuali orang yang mempersaksikan la ilaha illallah dan mereka ya'lamun, dan mereka mengetahui, ya, mereka mengetahui makna kalimat tersebut, bukan hanya mempersaksikan dengan lisan, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, syahadah, tanpa mengetahuinya. Kata Allah, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui, ya, tentang makna la ilaha illallah. Wahum ya'lamuna biqulubihim ma natiqu bihi bi alsinatihim. Ya, di sini Syekh mengatakan mereka mengetahui biqulubihim, dengan hati mereka. Mereka mengilmui dengan hati mereka. Al-ilmu fis sudur, ilmu itu ada dalam hati. Ya, ma natiqu bihi bi alsinatihim, apa-apa yang mereka ucapkan dengan lisan-lisan mereka. Nah, itu maksudnya. Wa hum ya'lamun artinya mereka mengetahui, mengilmui dengan hati mereka apa yang mereka ucapkan dengan lisan-lisan mereka. Jadi bukan hanya sekedar di lisan mengucapkan la ilaha illallah, ya harus mengetahui, mengilmui maknanya. Itu dalil dari Al-Qur'an, insyaallah sangat jelas. Wa minas sunnah, dan sekarang dari as-sunnah, dari hadis. Al-hadithu al-thabitu fi as-sahih an Uthman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannata. Ya. Dari sunnah itu adalah hadis yang sabit, yang telah tetap, atau hadis yang terdapat dalam as-sahih, ya. Disebutkan as-sahih bisa jadi sahih Bukhari, bisa jadi sahih Muslim, bisa jadi keduanya, ya. Tapi yang dimaksud di sini as-sahih adalah sahih Muslim, ya, dalam sahih Muslim. Dari Utsman, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Khalifah yang keberapa beliau? Utsman bin Affan khalifah yang keberapa? Ketiga. Kedua siapa? Umar, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Utsman bin Affan ini khalifah yang ketiga, ya. Beliau ini dijuluki Dzu an-Nuraini, pemilik dua cahaya. Kenapa? Naam, santun, karena menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Masya Allah. Kita dari sini saja kita bisa mengetahui bagaimana keutamaan, kesolehan Utsman bin Affan. Ya, Nabi SAW sampai menikahkan dua putrinya dengan Utsman. Ya, tentu setelah salah satunya meninggal, ya, kemudian menikah lagi. Ya, bahkan kata Nabi dalam sebuah riwayat, seandainya saya punya putri yang ketiga, yang akan saya nikahkan lagi dengan Utsman bin Affan. Ya, kalau ya ada putri yang belum menikah maksudnya. Dari sini kita tahu bagaimana keutamaan Utsman bin Affan. Nah, tentu Nabi SAW tidak mungkin menikahkan anaknya dengan orang yang ya tidak soleh, yang tidak baik. Nabi menikahkan dua putrinya dengan Utsman bin Affan. Ya. Dan beliau juga termasuk salah satu sahabat, ya, minal asyrati al-mubasysyirina bil jannah, termasuk 10 sahabat yang dikabarkan dengan surga. Ketika mereka masih hidup sudah Nabi khabarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya, ada 10. Nah ini ya, termasuk salah satu sahabat yang dikhabarkan akan masuk surga. Beliau punya banyak keutamaan, ya, dan beliau meninggal syahid, dibunuh oleh orang-orang Khawarij, ya, oleh orang-orang yang memberontak kepada pemerintahan beliau pada tahun 35 Hijriah. Ya, tahun ke-35 Hijriah. Utsman bin Affan. Beliau mengatakan,
Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa mata meninggal, wa huwa, dan dia ya'lamu, mengilmui, ya, ya'lamu itu mengilmui, alima ya'lamu, mengilmui, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Ya. Di sini ini syarat. Barang siapa, nanti kalau kita belajar nahwu insyaallah akan sampai tentang isim-isim syarat, ya. Man di sini syarat, barang, makanya diterjemahkan barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengilmui bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka apa balasannya? Dakhalal jannah, masuk surga. Dakhala ini jawab syaratnya, dia pasti Allah masukkan ke dalam surga. Syaratnya apa? Ya'lamu, berilmu tentang la ilaha illallah. Nah, ini dalil ilmu. Beliau membawakan 2 ayat serta 1 hadis di sini sudah cukup bagi kita, bagi orang-orang yang beriman. Ketika disampaikan Al-Quran, ya, 1 hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sudah cukup bagi orang-orang yang beriman. Ya, tidak perlu banyak-banyak. Ya, 1 dalil saja cukup bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa dalilu al-yaqin. Sekarang yang kedua, dalil syarat yang kedua al-yaqin. Yakin. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ayat ini terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama di sini ini adalah uslub pembatasan, hasr. Ya. Artinya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang, ya, begitu kalau kita cuma, ya, sesungguhnya al-mu'minuna, orang-orang yang beriman itu hanyalah alladzina, mereka yang amanu billah. Satu ini disebutkan dalam ayat ini ciri-ciri orang yang beriman. Dan sifat-sifat ini hanya terdapat pada orang yang beriman. Sehingga mafhum mukhalafah, ya, kalau tidak terdapat sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, maka dia bukan termasuk orang-orang yang beriman, atau mungkin imannya kurang sempurna. Hanyalah orang-orang yang beriman itu, kata Allah, adalah orang-orang yang pertama, amanu billah, beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan beriman kepada Rasulnya, thumma lam yartabu, nah, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Nah, ragu-ragu ini lawan dari apa? Ya, yakin. Nah, di sini tidak disebutkan kata yakin, tidak disebutkan, cuma mafhum, ya, yang dipahami dari firman Allah, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, berarti mafhumnya mereka adalah orang-orang yang yakin terhadap kalimat la ilaha illallah, yakin terhadap keimanan. Begitu memahaminya. Walaupun tidak ada kata-kata al-yakin, itu mafhum mukhalafa, pemahaman terbaliknya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ini ciri yang ketiga, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan tidak ragu-ragu, alias mereka yakin. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Ini yang keempat, ciri yang keempat, dan mereka berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, merekalah orang-orang yang benar, jujur dalam keimanannya. Ya. Karena muncul dari keyakinan mereka terhadap la ilaha illallah, muncul dari keyakinan mereka terhadap keimanan kepada Allah, maka mereka jahadu bi amwalihim wa anfusihim, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang ragu-ragu terhadap iman, terhadap janji-janji Allah, maka dia tidak akan bisa sempurna berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini ada dua macam jihad, itu ada dua macam, ya. Yang pertama berjihad dengan pedang, ya. Benar-benar turun ke medan perang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad yang seperti ini untuk saat ini, ya, wallahu alam, belum, ya, minimal di negara kita belum ada, minimal, ya. Yang kedua, jihad dengan apa? Ilmu, dengan dakwah, dengan menyampaikan kebenaran, dengan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk jihad. Ya, termasuk juga jihad. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidhum bihi jihadan kabira." Dan berjihadlah dengannya, bihi di sini dengan Al-Qur'an maksudnya. Berjihadlah dengan Al-Qur'an, ya, dengan jihad yang besar. Ya, ayat ini kata para ulama turun di Mekah, ya, dalam surat Al-Furqan kalau tidak salah, nanti dicek lagi. Turun di Mekah, yang saat itu belum ada jihad dengan senjata. Jihad dengan senjata, dengan pedang berperang itu nanti di Madinah setelah hijrah. Di Mekah belum ada jihad dengan pedang. Tapi dalam ayat ini Allah berfirman dengan fi'il amr, wajahidhum bihi, berjihadlah melawan mereka, itu orang-orang musyrik, dengannya, dengan Al-Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Maka para ulama mengatakan maksud jihad di sini adalah jihad dengan ilmu, dengan dakwah, itu jihad. Makanya para penuntut ilmu itu yang keluar di jalan Allah, yang keluar mencari ilmu, ya, apa kemarin itu dihitung jihad sampai dia pulang lagi. Para dai yang berdakwah, para ulama itu sedang berjihad. Nah, berjihad dengan jiwa dan harta. Maka orang yang benar, yang yakin, ya, yang tidak ada ragu-ragunya dengan keimanan, tidak ragu dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ragu dengan janji-janji Allah, maka ringan dia untuk berjihad dengan ilmu, berjihad untuk menyampaikan ilmu, untuk menuntut ilmu, dengan mengorbankan jiwanya dan hartanya. Ya, mengorbankan jiwanya di sini apa? Ya, mengorbankan tubuhnya untuk datang ke majelis ilmu. Ya. Kalau jihad dengan pedang kan mengorbankan jiwa, ya itu berarti mati. Kalau jihad dengan badan, dengan diri ketika menuntut ilmu, ya dia luangkan waktu bagi dirinya untuk belajar, untuk berdakwah, dan juga dengan harta. Ya, berjihad dengan harta. Makanya kalau kita baca biografi para ulama, ya, mereka ini orang-orang yang yakin, yang keyakinan mereka itu benar-benar kokoh kepada janji Allah, kepada la ilaha illallah. Mereka tidak segan-segan, ya, berjihad untuk mencari ilmu. Lihat, baca biografi mereka. Ketika mereka rihla untuk mencari ilmu, ada yang sampai menjual rumah mereka, ada yang sampai menjual perabotan, ya, orang tua mereka. Ada yang sampai ketika dalam perjalanan itu kehabisan bekal, ya. Kehabisan bekal dalam perjalanan dahulu itu beda dengan sekarang. Di tengah-tengah padang pasir yang tandus, kehabisan bekal. Itu hampir-hampir mau mati. Untuk mencari ilmu. Ini muncul dari apa? Lam yartabu, thumma lam yartabu. Dan kemudian kata Allah, mereka tidak ragu-ragu. Nggak akan ragu. Coba, antuna di sini mungkin banyak yang pebisnis, ya. Jika ada bisnis, ya, misalnya ada benda, barang, orang jual kepada kita. Ini pikiran orang pebisnis, ya. Ini saya jual, antuna tahu ini orang jual misalnya HP. Antuna tahu, si pebisnis ini tahu ini HP ini kalau mau dijual lagi harganya 10 juta. Orang cuma jual 1 juta. Nah, ini kan pikiran pebisnis kan? Kira-kira pebisnis ini dia ragu enggak mau beli itu HP itu dia? Enggak akan ragu. Ya, orang misalnya jual iPhone berapa sekarang? iPhone yang terbagus sekarang. 15 tahun, Masya Allah. Barakallahu fikum. Orang sebutuh duit datang kepada antuna jual iPhone 15 cuma jual 1 juta. Antuna tahu ini HP masih bagus dan kalau mau jual lagi 15 juta. Tidak akan ada keraguan, bahkan saya yakin samba utang pun jadi. Ya, utang dulu ulang beli nih HP, jual lagi baru bayar utang. Kenapa? Karena nggak ragu terhadap keuntungan yang akan dia dapatkan. Itu masalah dunia. Nah, sekarang apakah kita akan ragu dengan janji Allah
ya, di jalan menuntut ilmu, Allah memberikan janji surga, diangkat derajat, dimudahkan menuju surga, dan sekian banyak. Apakah kita ragu mengorbankan diri kita, waktu kita, harta kita untuk menuntut ilmu? Masih ragu? Nah, subhanallah. Mana lam yartabu kita itu mana? Makanya Allah sambung walam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Karena yang bisa berjihad dengan harta dan jiwa hanyalah orang-orang yang yakin, yang tidak ada keraguan. Begitu. Nah, ini dalil yang pertama. Kemudian beliau lanjutkan, silakan lihat lagi ke kitabnya di halaman 11. Fashtarata fi sidqi imanihim billahi wa rasulihi kaunahum lam yartabu. Ya, fashtarata. Maka Allah mensyaratkan dalam ayat tadi fi sidqi imanihim, dalam kejujuran iman mereka terhadap Allah dan Rasulnya adalah kaunahum, keadaan mereka lam yartabu, tidak ragu-ragu. Itu syarat dari Allah. Ya. Makanya termasuk syarat yang kedua, la ilaha illallah, itu yakin. Lam yashukku, dan tidak ragu-ragu juga, tidak bimbang. Ya. Fa'amal murtabu, adapun orang-orang yang murtab itu orang-orang yang ragu-ragu, fahuwa minal munafiqin, maka dia termasuk orang-orang yang munafik. Nah, kipas angin ini ada pasang itu, mungkin gerah adik, bayinya gerah mungkin, si pasang kipas angin. Taib, barakallahu fikun. Sekarang dari sunnah, wa minas sunnati, sekarang dalil al-yaqin dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di atas itu umahat rusak, DP colokan rusak. Jadi DP kipas angin masih bagus, cuma colokan rusak. Insya Allah nanti belum sempat bikin. Jadi pasang juga yang hitam itu yang bagus DP angin, yang kencang. Nah itu sobat diam adik. Naam, barakallahu fikun. Sekarang dari hadis. Al-haditsu ats-tsabitu fis sahih, itu hadis yang telah tetap di dalam as-sahih, ya. Sahih di sini adalah sahih Muslim. Hadis dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Ingat itu, ya. Kita terkadang sahabat itu yang hanya kita kenal kunyah mereka. Nah, Abu Hurairah ini sangat terkenal, tapi mungkin sedikit yang tahu nama beliau. Nama beliau adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin, Sakhrin Ad-Dausi, ya, dari kabilah Ad-Dausi. Ya, seorang sahabat yang masyhur, yang terkenal dengan hafalan hadisnya yang sangat luar biasa. Beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal beliau bersama Rasulullah itu tidak begitu lama, tapi beliau selalu, ya, suhbah, selalu kemana-mana. Kalau bahasa kita sekarang mulazama, kemanapun Rasulullah beliau ikut. Ya, beliau itu nggak punya kerjaan lain. Abu Hurairah. Ya, ada sahabat kan yang berdagang, ya, nggak mungkin selalu bersama Rasulullah. Ada sahabat yang berkebun, bertani, tidak mungkin bersama Rasulullah terus. Bahkan Umar bin Khattab pun tidak setiap hari bersama Rasulullah. Makanya dalam hadis Sahih Bukhari ada kisah Umar itu bergantian menuntut ilmu kepada Rasulullah dengan tetangga beliau. Kalau hari ini tetangga beliau yang berangkat, ya, dia pulang, dia sampaikan kepada Umar tentang ayat yang turun atau hadis. Nanti besok Umar yang berangkat. Begitu juga, gantian. Ya, Umar ini, ya, tapi Abu Hurairah tidak pernah, selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak punya kerja beliau. Ya, beliau dapat rezeki dari mana? Dapat rezeki dari
dari Baitul Mal, dapat rezeki dari perang, dari ghanimah diberikan. Beliau itu termasuk orang-orang yang tinggal di pelataran masjid, ya. Ada orang fakir miskin yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi waktu itu, ya, yang mereka mendapatkan, ya, harta ghanimah, ya, diberikan pembagian. Nah, dari situlah Abu Hurairah rezekinya. Ya, kesehariannya beliau bersama terus Rasulullah. Bahkan sampai suatu kali Abu Hurairah itu, Rasulullah nggak melihat Abu Hurairah, ketika bertemu langsung ditanya, "Aina ma kunta ya Abu Hurairah?" Dari mana kamu ini Abu Hurairah? Kok saya nggak lihat dari tadi? Nah, begitu. Makanya walaupun kebersamaan beliau dengan Rasulullah tidak lama, tapi beliau orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini, ya, ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, beliau meninggal pada tahun 57 Hijriah. Meninggal pada tahun 57 Hijriah. Radhiyallahu anhu ardahu. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqallaha bihi ma'abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannata." Masya Allah, ini jelas sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah Rasul Allah, wa ani Rasulullah, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah, la yalqallah, tidaklah yalqa bertemu Allah," ya, artinya seorang itu meninggal bertemu Allah, bihima, dengan kedua kalimat ini, dengan dua syahadat ini. Seorang hamba abdun ghairu syakin, dalam keadaan dia tidak syak, tidak ragu fihima, terhadap kedua kalimat ini, illa dakhalal jannah, kecuali dia pasti masuk surga. Nah, ini jelas sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syahid dari hadis ini di sini sebutkan ghairu syakin, tidak ragu-ragu alias yakin. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, ya, dalam lafaz yang lain, la yalqallaha bihi ma'abdun ghairu syakin fihima fayuhjabu anil jannah. Tidaklah seorang itu bertemu dengan Allah bihima, dengan membawa dua kalimat ini, seorang hamba ghairu syakin, dalam keadaan tidak ragu-ragu, fihima, terhadap keduanya, fayuhjabu aninar, kemudian dia akan dihalangi dari fayuhjabu anil jannah, fayuhjabu anil jannati, kemudian akan dihalangi dari surga. Itu nggak mungkin. Gak mungkin seorang yang meninggal bertemu Allah dengan membawa kedua kalimat ini tanpa ada keraguan, kok dia akan dihalangi masuk surga, itu gak mungkin. Nah, tidak ada hijab antara dia dengan surga. Hadis yang berikut, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, min hadisin tawilin, dari hadis yang panjang, ya, hadis yang panjang. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqaita min wara'i hadzal ha'iti yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim dan hadisnya panjang sekali, ya. Saya baca itu panjang sekali hadisnya. Ini cuma diambil redaksi yang berkaitan langsung dengan pembahasan kita, itu al-yaqin. Kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah, man laqaita, ya, man laqaita, orang yang laqaita engkau temui, min warai, di balik hadzal ha'iti, di balik atau di luar al-ha'it, ya, kebun ini, yashhadu an la ilaha illallah, yang dia bersaksi la ilaha illallah, mustayqinan, yakin, dalam keadaan yakin. Nah, di sini disebutkan mustayqinan. Kalau tadi kan la yartabu atau ghairu syakin. Nah, kalau di sini jelas disebutkan mustayqinan, yakin, ya. Biha, yakin dengan kalimat ini, qalbuhu, hatinya,
apa? Fabashshirhu bil jannah, maka berikan kabar gembira kepada orang tersebut dengan surga. Jadi kisahnya ya secara ringkas, Rasulullah SAW ada di sebuah kebun, kemudian Abu Hurairah datang menemui beliau. Nah, menemui beliau. Kemudian Abu Hurairah diberikan sandal oleh Rasulullah SAW. Jadi sandal beliau lepas dan dikasih ke Abu Hurairah. Kemudian kata Rasulullah, pergilah membawa sandal ini, dan barang siapa atau orang yang engkau temui pertama kali, yang orang tersebut bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dalam keadaan yakin hatinya, maka berikan berita gembira kepada orang tersebut dengan al-jannah, dengan surga. Maka pergilah Abu Hurairah, dan ternyata yang pertama beliau temui siapa? Umar bin Al-Khattab, ya. Ternyata yang pertama beliau temui adalah Umar bin Khattab, Masya Allah, radhiyallahu anhu. Nah, di sini jelas syahidnya kata Nabi, mustayqinan biha qalbuhu, hatinya yakin. Taib. Ini dalil al-yaqin. Saya kira dalil-dalilnya jelas ya. Kata-katanya jelas ya. Langsung kita bisa memahaminya. Jam berapa? Taib. Kita lanjut sekarang. Kita baca lagi dalil syarat yang ketiga, dalilul ikhlasi, dalil al-ikhlas, ya, syarat yang ketiga ya dari syarat la ilaha illallah, al-ikhlasu al-munafi lisyirk, ikhlas yang meniadakan kesyirikan, baik syirkul akbar maupun asghar, yang besar maupun yang kecil. Dalilnya mana? Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, ala lillahi dinul khalis, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang khalis, yang murni, ya. Hanya bagi Allah lah agama yang murni. Ini jelas ya. Allah memerintahkan dalam hadis ini, dalam ayat ini, ya, mengkhabarkan kepada kita. Ini khobar. Kalau kita belajar usul fikih, ada yang namanya khobar bermakna insya. Itu khobar dari Allah tapi bermakna perintah. Di sini Allah khabarkan kepada kita, Allah beritahukan kepada kita bahwasanya hanya bagi Allah lah agama yang ikhlas, yang murni. Berarti ada perintah terkandung di sini, ikhlaslah dalam beragama, ikhlaslah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini. Kemudian yang kedua, dalil ikhlas yang kedua, wa qauluhu subhanahu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ya. Surat Al-Bain ayat 5. Ya, kalau yang tadi alla lillahi dinul khalis itu surat Az-Zumar ayat 3. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan. Artinya mereka itu hanya diperintahkan illa kecuali, ya, ini ada uslub pembatasan. Ada ma itu manafi, kemudian ada illah, ya, kecuali. Nah, ini uslub pembatasan. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali liya'budullah, untuk beribadah kepada Allah mukhlishina, dalam keadaan ikhlas. Nah, itu. Mukhlishina lahu, dengan mengikhlaskan agama bagi Allah, hunafa, dalam keadaan lurus. Yang jelas sekali, ya. Artinya kita ini diperintahkan untuk ikhlas. Hanya itu yang Allah perintahkan kepada kita dalam beribadah, ikhlas, tauhid. Maka ini, ya, wajib kita untuk mengikhlaskan seluruh agama ini, mengikhlaskan seluruh amal soleh kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidup dan mati kita itu kita ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minas sunnati, kemudian dari as-sunnah.
Al-hadisu hadis dari al-hadisu as-sabitu fi as-sahih. Hadis yang telah tetap dalam as-sahih. Itu Sahih Bukhari maksudnya di sini. Dari Abu Hurairah lagi radhiyallahu anhu, lihat. Kita banyak mengambil hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini banyak sekali dari Abu Hurairah, ya. Subhanallah, sudah berapa pahala yang beliau dapatkan, ya, setiap kali kita membaca hadis yang beliau riwayatkan, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikunna, setiap kali kita menyebutkan nama sahabat itu jangan lupa kita mengucapkan doa bagi mereka, ya, radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhum atau radhiyallahu anha kalau sahabiah perempuan, karena mereka itu jasanya besar sekali. Bayangkan kalau Abu Hurairah itu malas-malasan seperti kita, ya, alah, buat apa ngapal hadis, buat apa berdakwah nyampaikan hadis, saya saja kan sudah sahabat misalnya, ya, saya amalkan sendiri insyaallah, ya, sudah cukup. Kalau beliau berprinsip seperti itu, seperti kita atau seperti kebanyakan orang zaman sekarang, ya, tidak sampai ilmu ini kepada kita. Bagaimana kita akan mengamalkan agama ini? Banyak sekali hadis-hadis yang beliau sampaikan. Tapi lihat, beliau rela berkorban jiwa beliau bersama terus dengan Rasulullah, menghafal, bukan cuma bersama, ya, tanpa ada manfaat, menghafal, beliau hafal semua. Kemudian setelah itu beliau ajarkan kepada, ya, tabi'in, ya, hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sampai pada kita sekarang. Coba kita renungkan bagaimana jasa mereka, ya, kepada kita, ya, umat yang datang setelahnya. Begitu juga para ulama, pewaris para nabi yang menyambung lidah dari sahabat, tabi'in, atsba'u tabi'in. Ketika kita menyebutkan nama mereka, adab kita doakan, rahimahullahu ta'ala, ya, atau rahimahumullahu ta'ala, semoga Allah merahmati mereka. Ini adab. Dengan adab yang mungkin remeh ini, insyaallah Allah akan berkahi ilmu kita. Karena ini menunjukkan kita orang yang pandai bersyukur, tahu terima kasih. Tahu terima kasih kepada para sahabat, kepada para ulama, ya. Dengan sekedar mendoakan mereka, ini menunjukkan adab kita yang besar kepada mereka. Nah, ini satu lagi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas, manusia yang paling gembira, ya, bi syafaati, dengan syafaatku. Berarti ini nanti terjadi di mana? Di akhirat, ya. Ketika Nabi di akhirat nanti akan bisa memberikan syafaat. Ada macam-macam syafaat Nabi SAW kepada umatnya, banyak sekali. Nah, orang yang paling bergembira, paling senang, ya, paling beruntung dengan syafaat Nabi SAW pada hari kiamat nanti, kata Nabi, man qala, orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan, dalam keadaan dia itu ikhlas, min qalbihi, dari hatinya, au nafsihi, atau dari jiwanya. Nah, ini jelas sekali Nabi mengatakan syahidnya adalah khalisan, dia ikhlas dari hatinya. Nah, maka mafhum, ya, yang kita pahami dari hadis ini, ya, mafhum mukhalafahnya, ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, kan di sini ada dua syaratnya bisa mendapatkan kebahagiaan, menjadi orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi, ada dua. Pertama, mengucapkan la ilaha illallah, ini syarat yang pertama. Yang kedua, ikhlas, ya, dari hatinya.
Maka orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, orang kafir, ya tidak akan mendapatkan syafaat, orang musyrik. Ya, kemudian yang kedua harus ikhlas, ya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak ikhlas dari hatinya, maka dia pun tidak akan berbahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadis yang berikut, ya, dalil ikhlas yang kedua, atau hadis, ya, dalil ikhlas, ya, hadis yang kedua, hadis dari dalam as-sahih, ya. Di sini as-sahih di sini muttafaqun alaih, ya. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Itban bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, dari sahabat Itban bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, boleh dibaca Itban, boleh dibaca Utban. Ya, boleh di kasrah Itban, boleh di dhammah Utban bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, nama beliau adalah Itban bin Malik bin Amr bin Ajlan al-Khazraji as-Salimi ya. Seorang sahabat yang terkenal, yang beliau ikut serta dalam perang Badar. Ya, yang beliau ikut serta dalam perang Badar, ya. Beliau meninggal pada masa kekhalifahan, ya, Muawiyah radhiyallahu anhu. Kata Itban radhiyallahu anhu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi azza wa jalla. Sesungguhnya Allah harrama, mengharamkan, 'alan nar, atas neraka. Allah mengharamkan atas api neraka. Siapa? Man, orang yang qala, dia mengatakan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika, yang yabtaghi, dia mencari, bidzalika, dengan ucapan tersebut, wajh Allah, mencari wajah Allah azza wa jalla. Berarti dia ikhlas. Dia ketika mengucapkan la ilaha illallah, ketika dia beramal saleh, ketika dia beribadah kepada Allah, tidak mencari yang lain. Yang dia cari cuma wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan bertemu Allah di surga dan bisa melihat langsung ke wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah, penghuni jannah, penghuni surga itu semua bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesepakatan ahlus sunnah. Penghuni surga bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Nah, orang yang ikhlas, yang hanya mencari wajah Allah, mencari surga, mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan haramkan dari api neraka. Ya, maka wajib, ya, kita mengikhlaskan, ya, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua ibadah kita, tidak memberikan ibadah kita kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, hanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua ibadah, baik ibadah hati, ibadah anggota badan, ibadah lisan, wajib kita ikhlaskan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah dengan begini Allah akan haramkan, ya, api neraka untuk menyentuh, ya, orang yang ikhlas. Hadis yang berikut atau yang terakhir yang berkaitan dengan syarat yang keberapa? Ketiga, ikhlas adalah walin Nasa'i, dari Al-Imam An-Nasa'i, dari dalam kitab beliau fi al-yaumi wal lailati. Ya, jadi al-yaumi wal lailati ini kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nasa'i. Ya, amalan-amalan harian, siang dan malam. Dari hadis min hadisi rajulaini minas sahabah. Hadis dari dua rajulaini, dua laki-laki, minas sahabah, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak disebutkan siapa dua nama sahabat ini, cuma disebutkan dua laki-laki dari sahabat Nabi. Akan tetapi kalau yang namanya sahabat, walaupun kita tidak tahu namanya, maka tidak perlu kita ragu, karena sahabat itu semuanya adil kata para ulama. Mereka tidak ada yang pendusta. Ya.
Jadi walaupun nggak tahu namanya, ya kita yakin saja hadis ini benar-benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau hadis ini, kalau yang tidak diketahui namanya, misalnya seorang tabiin atau atba'ut tabiin, kalau nggak tahu DP nama, ya maka para ulama tahan dulu, jangan dulu terima, kita cari tahu dulu tabiin ini dia orangnya benar tidak, jujur tidak, thiqah tidak, bagaimana dia periwayatan hadisnya, hafalannya kuat tidak, dia adil tidak, harus diteliti kalau itu tabiin, dan seterusnya ke bawah. Tapi kalau sahabat nggak perlu diteliti, walaupun nggak tahu namanya, yang penting dia sahabat, ya dia pasti jujur. Nah ini sahabat. Ada dua laki-laki dari kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Man qala la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, mukhlishan biha qalbuhu, yusaddiqu biha lisanuhu, illa fataqallahu lahas sama'a fatqan, hatta yanzura ila qailiha min ahlil ardi, wa haqqun li abdin nadharallahu ilaihi ay yu'tiyahu su'alahu." Masya Allah, ya, hadis yang sangat mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang berisi kabar yang sangat menggembirakan, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah wahdahu, satu-satunya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, miliknya lah kerajaan, ya, seluruh kerajaan langit dan bumi milik Allah, walahul hamdu, dan hanya baginya lah seluruh pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha mampu, ya. Nah, ini zikirnya, ya. Barang siapa yang mengucapkan zikir ini, kata Nabi, ya, maka kita hafalkan zikir ini, kita baca kapan saja, ya, ada kesempatan kita baca, dan tidak perlu terikat dengan hitungan tertentu. Silakan dibaca, kecuali di tempat-tempat yang kita dilarang berzikir, ya, di kamar mandi, di toilet, ini nggak boleh. Kita hafalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini insyaallah mudah, zikir yang lafadznya sering kita baca. Siapa yang membaca zikir ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mukhlishan biha qalbuhu, yang hatinya ikhlas, ya, ketika membaca zikir ini. Yusaddiqu biha lisanuhu, yang lisannya membenarkan kalimat zikir ini, ya, ikhlas dan dia benarkan, maknanya dia tahu, dia benarkan, artinya memang benar-benar dia yakin la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, dia yakin tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, dia yakin milik Allah lah seluruh kerajaan langit dan bumi, dia yakin milik Allah lah segala pujian, ya, dan dia yakin Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ikhlas, kemudian dia benarkan. Apa yang akan dia dapatkan, kata Nabi, illa fataqallahu laha as-sama'a fatqan, kecuali ketika itu Allah akan membukakan pintu-pintu langit. Allah akan membukakan pintu-pintu langit. Akan membelah langit, ya, sehingga Allah akan melihat kepada orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Subhanallah. Allah buka pintu langit, ya, dibelah langit oleh Allah, dan Allah akan melihat kepada orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Hatta yanzura, sampai Allah melihat ila qailiha, kepada orang yang mengucapkan kalimat tadi. Tapi bukan sekadar diucapkan, tapi harus ikhlas dan membenarkan kalimat tersebut. Min ahlil ard, dari penduduk dunia. Ya, dari penduduk dunia. Min ahlil ardi. Taib, pertanyaannya, apakah Allah ketika belum dibukakan pintu langit, Allah tidak bisa melihat orang tersebut? Bisa, Allah bisa melihat. Ya, tapi ini merupakan pujian,
pemuliaan kepada orang tersebut. Allah bisa walaupun tidak dibukakan pintu langit. Jangankan penduduk bumi, makhluk paling kecil yang berada di dasar laut yang paling dalam, makhluk itu paling kecil berada di dasar laut yang paling dalam keadaan gelap gulita di malam hari, dalam keadaan badai petir, itu Allah bisa lihat. Zahir dan batinnya Allah bisa lihat. Apalagi penduduk bumi. Allah tidak perlu membukakan pintu langit untuk melihat siapa-siapa orang yang ada di bumi ini, siapa-siapa yang berzikir kepada Allah, tidak perlu. Tapi ini adalah khabar dari Nabi SAW untuk Allah benar-benar memuliakan orang tersebut. Benar-benar Allah akan mengangkat derajat orang tersebut, ya, yang mengucapkan zikir tadi dengan ikhlas dan dia membenarkan apa-apa yang terdapat, kalimat-kalimat yang terdapat dalam zikir tadi. Ini juga faedah bagi kita. Kalau kita berzikir harus tahu maknanya. Yang cuma begitu berjalan, ya, berzikir tidak tahu maknanya, maka bisa dipastikan pikirannya kemana-mana. Jadi kalau kita berzikir walaupun sedikit tapi kita tahu maknanya, itu lebih utama, ya. Di sini dia ikhlas dan membenarkan kalimat yang terdapat dalam zikir tersebut. Maka Allah bukakan pintu langit dan Allah akan melihat kepada orang tersebut. Wa haqqun lil abdi, kata Nabi, maka seorang hamba itu pantas, nadarallahu ilaihi, seorang hamba yang Allah telah melihat kepada dia itu pantas ayyutiyahu su'alahu, untuk dikabulkan permintaannya. Nah, itu. Jadi setelah kita berzikir ini ada faedah juga ketika kita membaca zikir ini dan kita membaca zikir ini, setelah itu boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebutuhan kita, baik itu kebutuhan akhirat maupun kebutuhan dunia. Naam. Ya. Hadis ini sekali lagi terdapat dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam kitab beliau Amalul Yaumi wal Lailati. Amal-amal al-yaum, siang dan malam. Ya, nomornya nomor 28. Baik. Ini dalil dari ikhlas. Naam. Baik. Sudah jam 9 lewat 10 ya, hampir jam 9:10. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita bacakan dalil, sudah sampai dalil al-ikhlas ya. Insyaallah dalil as-sidqi kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, bisa kita amalkan ya. Segera diamalkan ya. Ilmu itu tidak akan hilang kalau kita amalkan. Baik itu amalan hati, amalan lisan, amalan badan. Seperti zikir tadi, ya, langsung diamalkan, ya. Kita sudah hafal insyaallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikhlaskan niat kita ketika membaca zikir tersebut, kita renungkan, tadaburi makna-maknanya, karena kata Nabi tadi ikhlas dan dia membenarkan, ya, zikir tersebut, berarti harus paham maknanya. Kemudian diambil juga faedah dari hadis tadi, boleh kita berdoa setelah itu. Karena saat itu Allah akan melihat kepada kita, dibukakan pintu langit, dibukakan langit oleh Allah, Allah melihat kepada kita. Maka kata Nabi, sudah sepatutnya seorang hamba yang Allah melihat kepadanya untuk dikabulkan doanya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.